Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke materi selanjutnya di pertemuan yang kedua ini, yaitu mengenai ekosistem. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem itu disebut individu. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa individu, populasi, atau komunitas. Individu apa? Individu itu adalah makhluk tunggal, contohnya seekor kelinci, serigala, atau individu yang lainnya. Kemudian individu itu akan menjadi populasi. Populasi itu sejumlah individu sejenis satu spesies pada tempat tertentu yang akan membentuk populasi. Jadi dia lebih dari satu atau lebih dari tunggal. Nah, contohnya di padang rumput hidup sekelompok kelinci dan sekelompok serigala. Jumlah anggota populasi dapat mengalami perubahan karena kelahiran, kematian, dan migrasi. Populasi ini akan membentuk komunitas. Komunitas yaitu seluruh populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu dan di antara satu sama lain dan saling berinteraksi. Contoh, di suatu padang rumput terjadi saling interaksi antara populasi rumput, populasi kelinci, juga populasi serigala. Setiap individu, populasi, dan komunitas menempati tempat hidup tertentu yang disebut dengan habitat. Ya, saya kira ini kalian sudah paham mengenai habitat. Komunitas dengan seluruh faktor abiotiknya atau faktor yang tidak hidupnya akan membentuk suatu ekosistem yang saling mempengaruhi. Suatu komunitas di suatu daerah yang mencakup daerah luas disebut bioma. Ya, contohnya bioma padang rumput, gurun, dan hutan tropis. Semua bagian bumi dan atmosfer yang hidup yang dapat dihuni makhluk hidup disebut biosfer. Ekosistem, macam-macam ekosistem berdasarkan proses terjadinya. Ekosistem itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu ekosistem yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya padang rumput, gurun, dan laut. Ya, sedangkan ekosistem buatan yaitu ekosistem yang terjadi karena campur tangan manusia atau buatan manusia. Contohnya kolam, sawah, waduk, kebun. Nah, itu jenis ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Ekosistem tidak akan tetap selamanya, tetapi selalu mengalami perubahan. Antara faktor biotik dan abiotik selalu mengadakan interaksi. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab perubahan. Perubahan suatu ekosistem dapat disebabkan oleh proses alamiah atau karena campur tangan manusia itu. Jadi ekosistem yang di alam itu akan berubah karena adanya interaksi biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu semua makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibedakan atas makhluk hidup, yaitu kita perhatikan ya. Pertama itu ada produsen yang memproduksi, merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Itu tumbuhan hijau karena mampu mengadakan fotosintesis. Kemudian ada konsumen. Ini konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga untuk kebutuhan energinya tergantung pada produsen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contohnya pada kelinci ataupun hewan lain yang bergantung pada tumbuhan. Kemudian ada pengurai. Pengurai ini yaitu makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang terkandung di dalam sampah dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Ada pengubahan zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya bakteri, jamur, zat renik yang bersifat saprofit. Ya, itu dia komponen biotik. Kemudian kita beralih ke komponen abiotik. Itu semua benda yang tak hidup, misalnya udara, air, cahaya, maupun faktor-faktor yang ada di sekitar makhluk hidup. Misalnya suhu, kelembapan, angin, dan iklim, di mana faktor-faktor ini sangat mempengaruhi kehidupan biotik. Saling ketergantungan antara biotik dan abiotik. Ketergantungan komponen biotik terhadap komponen abiotik, contohnya makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Contohnya lagi tumbuhan hijau memerlukan cahaya untuk berfotosintesis. Itu salah satu saling ketergantungan antara makhluk hidup ya, dan juga yang tak hidup. Contohnya lagi cacing tanah menggemburkan tanah ya. Ada ketergantungan dalam posisi yang terbalik tadi lagi. Tumbuhan untuk menahan erosi,
tumbuhan hijau untuk mengurangi pencemaran udara. Kemudian ada lagi serigala memakan kelinci untuk bertahan hidup. Kelinci memakan tumbuhan. Nah, ini kaitannya dengan rantai makanan di alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Ya. Saling ketergantungan antara biotik. Ini kita lihat saling ketergantungan antara produsen, konsumen, pengurai terlihat dari proses makan dan dimakan di antara mereka. Pada prinsipnya dalam peristiwa ini terjadi perpindahan energi atau transformasi energi. Coba perhatikan, kedua memakan konsumen satu. Matahari terjadi energi kimia dalam tubuh makhluk hidup dan siklus materi. Coba kita lihat. Ada tumbuhan. Ini unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Ya, kembali lagi daurnya, siklusnya. Ya. Produsen satu makan tumbuhan, produsen dimakan oleh konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Nah, konsumen dua ini akan terurai oleh pengurai menghasilkan senyawa yang berbentuk abiotik yang berguna dalam. Oke, dilihat dari jumlah massa penyusun rantai makanan makin ke puncak semakin kecil sehingga membentuk piramida makanan. Piramida makanan dapat memiliki satu puncak atau dua puncak. Hal ini terjadi bila terdapat dua konsumen yang memperebutkan jenis makanan yang sama. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa semakin naik suatu piramida maka semakin sedikit jumlah energi. Kita lihat lagi ada pola interaksi organisme. Hubungan antara spesies di dalam komunitas dapat bermacam-macam sifatnya. Satu, netral. Ya, netral ini bila antara populasi tidak saling mempengaruhi, itu disebut interaksi netral. Contohnya populasi burung gelatik dengan populasi walang sengit di suatu ekosistem itu mereka tidak saling mempengaruhi. Ya. Kemudian kedua ada kompetisi. Bila antara populasi terjadi persaingan untuk memperebutkan makanan dan wilayah tempat perburuan, ya ada kompetisi di dalamnya. Contohnya tadi adalah harimau dan singa. Kemudian ada tiga, predasi. Hubungan antara predator dan mangsanya, memangsa dan dimangsa. Ini hubungan yang predasi harimau dengan rusa atau elang dengan ular. Kemudian ada simbiosis. Simbiosis kehidupan bersama dua jenis makhluk hidup yang berbeda dalam suatu ekosistem. Simbiosis itu dibagi lagi. Pertama ada simbiosis parasitisme. Bila salah satu populasi merugikan populasi yang lain. Contohnya cacing pita yang berada dalam perut manusia atau benalu dengan pohon jambu. Ini hubungan simbiosis parasitisme. Kemudian ada simbiosis komensalisme. Bila salah satu populasi untung tetapi yang lainnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Nah, beda toh dengan yang parasitisme. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora, anggrek dengan pohon jambu. Ya, ada populasi yang diuntungkan dan ada yang tidak. Bila populasi satu dengan kemudian ada simbiosis mutualisme, yaitu bila populasi satu dengan populasi lain saling menguntungkan. Contohnya jamur dengan ganggang membentuk lumut kerak. Kemudian bakteri rhizobium dengan akar tumbuhan polong-polongan. Ini hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Kemudian ada simbiosis protokooperatif, itu hubungan saling menguntungkan antara dua populasi namun bukan merupakan keharusan. Kupu-kupu dengan bunga atau jalak dengan kerbau. Kemudian ada simbiosis antibiosis, hubungan dua jenis makhluk hidup yang berbeda, salah satu menghambat pertumbuhan yang lain. Penicillin notatum menghambat pertumbuhan bakteri. Ini disebut dengan simbiosis antibiosis. Itu dia jenis-jenis